Tapi seperti yang kita tahu juga, sekarang udah dengan Terizla-nya dan maka dari itu ternyata Lancelot sebagai satu power assassin dari Best Player One ini ditutup. Iya, dan ini benar-benar fokus Benny ya untuk Indonesia ya. Mereka respect banget dengan adanya hero-hero yang burst damage yang dimiliki nanti oleh Best Player One dari US. Tapi kita masuk ke fase band terakhir, apakah hero-hero untuk second kembali akan dihilangkan nih? Karena memang kalau udah nggak ada head to head mungkin Brody bakal cukup kerepotan dengan hero seperti Beatrix mungkin yang masih available juga untuk dipakai oleh second. Second, oke. Kalau ngeliat ya masih banyak banget yang kayak potensi One-One. Dua hero favoritnya Saken ini Melissa dan One-One ya. Itu sekarang udah ditutup dari One-One-nya. Dan memaksa apakah akan ada Melissa muncul. Cuman kalau ngeliat untuk Saken sekarang juga masih terbuka. Beatrix pun available. Bisa di-secure. Ya. Bahkan kalau misalkan mau ke arah Irithel pun masih ada loh. Masih ada chance sebenarnya. Dan sebenarnya Irithel pun sosok hero yang menurut aku bagus banget sih untuk bisa in and out dari team fight-nya ya. Karena memang dia punya mobilitas yang tinggi dan bisa memberikan basic attack-nya sambil bergerak juga yang akan membuat kerepotan nanti hero-hero yang punya sisi area of effect seperti Eve dan juga dari Terizla. Dan Irithel diamankan dengan sepertinya ke arah Purify ya untuk memperaaman lagi dirinya dari sisi yang bakal dikeluarkan oleh United States. Aku tadi berpikiran bahwa akan ada Faramis Angela, tapi ternyata Angelanya emang udah di-ban duluan ya. Iya. Sama tim dari Indonesia. Tapi 2 pick yang akan dilakukan oleh United States, 1 jungler lagi memang power assassin ini dimiliki oleh Best Player One sehingga akan di shadow pick beserta Edit. Edit yang akan berada di roam harusnya untuk kali ini dan satu sosok lagi dari Indonesia yang akan menjawab. Ternyata Grok gak jadi editnya dan editnya bisa diambil sama Finn atau mau ngambil ke arah area of effect yang besar yang kita tahu kayak ada Minotaur yang enak banget buat kating. Terus kalau misalkan emang mau ngambil ke arah inisiator lagi pun masih terbuka dengan adanya Franco, salah satu hero nyamannya juga untuk Finn. Bisa sebenarnya ya, karena memang kalau main hero-hero pick off pun available untuk Finn diambil sebagai last pick-nya. Mengingat dari Fredin ini bakal nanti memperkuat juga di area team fight. Oke, ini balik lagi dengan yang tadi aku sempat mention juga di mana best player memang terkenal banget nih dengan hero-hero assassin ya, makanya direspek dengan 2 hero di fase band kedua dari Indonesia dan ternyata Hayabusa yang keluar di sana yang menandakan dengan menggunakan hero pick off dari Kaja ini akan membuat nantinya tipikal-tipikal seperti Hayabusa cukup kerepotan ya untuk bisa in and out ketika dia melakukan pergerakan ke lini belakang dari Indonesia. Dan inilah dia teman-teman untuk 10 pilihan hero dari game kita yang pertama. Ingat ini best of 3 series. Dan siapa kira-kira yang bisa memenangkannya? Kalau aku sih benar-benar full respect sih. Jangan bertanya, kita harus tim Indonesia yang menang. Jadi teman-teman harus ramein dengan hashtag tim Indonesia. Kalian lupain dulu kalian itu dukung tim mana. Tapi sekarang ini adalah nama negara kita teman-teman. Indonesia yang lagi berjuang jauh di Romania. Ini udah ada 4 jam perbedaan waktu ya. Yang pastinya kerasa banget dan kita akan langsung masuk aja ke game yang pertama. Akan seperti apa eksekusi yang akan dibawakan oleh kedua tim ini karena ini masih di babak group stage. Betul sekali. Kita mau mengingatkan kalau nantinya akan ada dua tim terbaik saja dari setiap grupnya yang akan lolos ke babak playoff. Jadi semoga Indonesia bisa minimal memenangkan 2 game atau 2 matchnya. Tapi maksimalnya sih harus 3-3-nya menang sih. Betul, harus sapu bersih ya. Kita yakin dong pastinya untuk kesiapan dari timnas kita untuk bisa berjuang di sana dan kita doakan best of luck juga dan kita langsung aja melihat ini dia game yang pertama, match pertama kita pembukaan di hari ini. Let's go! Dan let's go to the land of down. Untuk kali ini Indonesia versus United States yang kita tahu ya. Untuk tipikal permainan dari United States dengan membawa Hayabusa, mereka bakal bermain cukup agresif, terutama untuk menekan ke arah Saken. Dan harus diperhatikan, dengan membawa Kaja mungkin sebelum level 4, dia nggak bakal bisa mudah untuk bisa memberikan covering ke area gold lane dari Indonesia. Tapi terlihat belum ada pergerakan sejauh ini yang dilakukan oleh United States, masih berfokus untuk mendapatkan buff keduanya meskipun buka quote shadow, karena bagian depan sana karena udah mulai ada gangguan dari Arafin yang coba untuk memasangkan retributions dikeluarkan oleh Best Player One. Yap, oke. Dan sejauh ini memang masih belum ada agresivitas cukup berarti walaupun Indonesia mencoba untuk masuk. Ada sebuah retribution Best Player One tidak berhasil untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Sehingga kali ini ada Quad Shadow untuk mundur terlebih dahulu. Dan membuat kali ini bahkan ada satu Grok di sana dari Warrior yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Best Player One mulai ditekan dan kita tahu power of assassin ini harus bisa owning di early-nya dan dalam keadaan yang cukup ditempel terus menerus di mana Super Ken masuk dan bahkan belum bisa dapetin shadow kill-nya. Wow, ini bahaya banget karena pressure rod bahkan dikeluarkan dan kuat shadow untuk mundur. Tapi di sisi atas sana, pressure belum berhenti dilakukan oleh tim Indonesia.
mereka masih terus memaksakan, bahkan sekarang menjerat nih ya, sisi top lane dari gold lanernya US untuk bermain lebih aman. Karena memang sudah ada Finn yang bersiap dan membayang-bayangi player-player dari United States. Oke, dan bahkan di arah middle pun terjadi keramaian. States. Oke, dan kita akan melihat dari orange buff-nya ini masih coba untuk diinvasi balik lagi. Melihat dari best player one ini membuang waktu banyak banget untuk recall dan bahkan ketarik. Ya, Divine Judgment bahkan karena best player one dan coba untuk shadow kill. Tapi belum ada damage yang maksimal dan bahkan best player one berhasil di pick off. Untuk kedua kalinya, kita sempat ada beberapa saat miss tadi di mana turtle yang pertama pun udah di-secure oleh Indonesia ya. Yang membuat adanya gap experience yang semakin jauh lagi antara kedua belah jungler. Yap, dan ini seorang assassin ya. Bahkan udah ke pick off 2 kali. Mau coba untuk farming pun ini udah mulai dihabisin terus-menerus oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ini yang ngebuat sekarang dari segi goldnya juga di lead tipis-tipis. 1.400 gold lead yang dipegang sama Indonesia. Dengan adanya 3 poin pick off yang begitu mahal pula. Kali ini membuat dari United States mereka belum bisa untuk bisa melakukan agresivitas yang mungkin bisa mereka manfaatkan dengan membawa sosok assassin. Iya. Namun untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana dari Indonesia ini benar-benar mengontrol mapnya. Bahkan gak dikasih farming sama sekali. Oke, bahkan purple buff kembali direbut ya oleh Super Ken. Dan kali ini bersiap di area bagian top lane sana dengan ada beberapa member dari Indonesia yang coba untuk melakukan invasi kembali. Tapi di bagian top lane sana terlihat adanya Brody yang coba memaksakan point killnya ke arah Saiken. Tapi untungnya Saiken masih bisa escape dengan heavy crossbow yang dia keluarkan. Sedangkan lagi-lagi best player one ini diganggu banget di area jungle. Dan ada pick off yang diciptakan oleh Indonesia ke arah sosok Brody di bagian atas sana. Meskipun turtle yang kedua untuk kali ini akan direbut kembali oleh Super Ken. Iya, nah ini ngebuat bahkan perbedaan level yang sangat-sangat signifikan ya. Ada 2 level terpaut. Bahkan gak dikasih sama sekali untuk masuk ke area turtle-nya. Bahkan 3 pemain dari Indonesia kali ini bakal coba untuk masuk lagi ke orange buff terus-menerus. Dan ngebuat gak ada nafas lagi buat United States. Wow, ini invasi yang terlalu agresif banget menurut aku Indonesia. Mereka benar-benar gak ngasih space untuk best player one mendapatkan farmingannya. Karena memang semua dari buffnya dan juga lava golem serta fire battles di bagian bawah ini selalu bisa didapatkan oleh Indonesia. Dan memperjauh lagi keunggulan mereka. Bahkan kali ini ada 3 gap level antara kedua belah jungler. Yap, ini itu yang akan buat juga dari power of retribution-nya akan berbeda. Bahkan jangankan berharap mau coba untuk ngelakuin kontes tapi pakai di arah top lane pun. Oke. Dan terlihat Divine Judgment flicker karena Iso terjebak dalam ada barrier yang dikeluarkan dan kali ini nggak bisa untuk diselamatkan. Dan lagi-lagi poin kill kelima di-secure oleh Indonesia. Yap, dan ini adalah sebuah agresivitas yang memang udah nggak bisa dihentiin lagi ya sama US. Bagaimana dari Sorizo-nya pun ini ngasih pressure terus-menerus, ngasih zoning out. Sehingga dari base player one pun ini selama 5 menit game game-nya berlangsung belum ngerasain yang namanya buff double. Iya, karena memang selalu direbut ya Iya. dari masing-masing buffnya gitu, baik purple ataupun orange buffnya. Tapi bahkan ada turret pertama yang dihancurkan oleh Indonesia, tapi bergerak di bagian orange buff sana best player one akhirnya setidaknya mendapatkan lava golem untuk di menit yang ke-6 ini. Dan lihat pergerakan dari Sorizo ini benar-benar agresif banget. Dia nggak ragu untuk meninggalkan lane yang dia milikin ke arah White Chicken karena memang dia selalu memberikan pressure untuk best player one. Di bagian tengah, outer turret seperti akan dihancurkan oleh Indonesia dan menjadi keuntungan. Tapi penalty zone yang manis from White Chicken. Dan kali ini coba untuk memasang pertempuran dan heavy crossbow. Tim selalu sakit di bendung. Best player one down dan White Chicken pun double kill di-secure oleh Super Ken. Yap, satu ultimate turret yang memang masih bisa dipertahankan ya oleh teman-teman dari US dengan adanya wild charge, tapi nampaknya gak terlalu lama karena Oke, ISO. karena kali ini ada player ketiga yang dieksekusi. ISO seorang diri bergerak dengan cukup agresif tapi malah terpanis oleh Indonesia dan menjadi kerugian yang semakin mendalam untuk United States. Yap, kembali invasi jungle tiada henti. Sudah dilakukan oleh timnas Indonesia yang begitu agresif dan ini pun adalah space yang memang di-create juga. Bagaimana Sakennya ini cukup free. Dia tadi juga dapetin beberapa turret sehingga kita tahu untuk late game ensure dan nantinya akan ada di Saken. Dan perlu diingat ini pemain dari Indonesia belum ada yang ke pick off satu pun. Dan ini ngebuat dari United States mereka pun terhambat dari segi power spike mereka untuk ada di late game nantinya. Karena kita bisa melihat bagaimana Warrior pun di sini cukup terhambat ya. Karena masih cuma ada satu buah select page aja di sana. Oke, tapi lagi-lagi menurut aku Indonesia bagus banget sih dari segi disengage-nya ya. Mereka tahu kapan harus keluar
atau kapan harus memberikan pressure seperti yang sekarang kita lihat di bagian Lava Golem ini nggak dikasih chance sama sekali loh sama Chorizo. Dia selalu membatasi pergerakan dari best player one dan benar-benar dalam under conditions di menit yang ke-7 ini. Dan mau nggak mau United States bakal cukup repot untuk mendapatkan poin kill pertamanya karena semakin jauh lagi gap gold yang ada. Ini udah di angka 8.000 gap gold. Yap, ini sangat-sangat terlihat ya perbedaan atribut juga ini udah kerasa banget. Sehingga dari Indonesia nggak mau nih ngendorin serangan mereka yang sedang dilakukan. Apalagi mereka udah controlling ke area visionnya juga. Mapnya mereka pegang dan ngebuat dari United States ini susah banget untuk bergerak. Bahkan kalaupun nantinya ada yang maju itu bakal dimakan tanpa segan-segan harusnya oleh Finn. Oke, tapi terlihat sudah ada pergerakan dari 3-man move Indonesia ke arah bagian bawah. Super Ken berada di bagian depan. Contoh Appraisal Rat belum ada damage output yang maksimal. Tapi inner turret kedua berhasil di-secure dan Indonesia semakin memperluas lagi map control yang mereka miliki. Dan ini berat sih dari United States, mereka bakal coba untuk ngandelin siapa yang ada di lini depan untuk bisa buka vision. Mau nggak mau Groknya, dan ini pun Grok yang nggak punya item defense yang cukup, bahkan belum ada satu item pun yang selesai, tapi Super Cat masuk. Oke, dengan conceal play, bahkan sepertinya ada dua promotion yang dibuka, lalu perlindungan kill altar, dan bahkan kiri didapatkan, dan 2 mans down dari United States, dan kali ini Last Insanity Chorizo memukul mundur 3 member lainnya, karena memang nggak punya cukup banyak HP untuk bisa mempertahankan base turret, seperti di bagian bottom lane akan dipaksakan dengan ada wave minion yang bergerak seiringan di bagian bawah dengan 5 member dari Indonesia yang bersiap pula, tapi ya hanya men-trigger dari pasif base turret saja. Yap, dan lihat bagaimana Sakennya pun udah dapetin 2 item inti dari Windtalker dan juga Berserker Fury-nya. Ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya, bahkan yang benar-benar kerasa banget itu ada di junglernya. 3.800 cuma ada 1 buah Hunter Strike aja dan 1 buah Fury Hammer yang akan menjadi satu modal dari best player one untuk bisa mendeliver damage outputnya. Namun terlihat dari Indonesia pun ini nggak bisa di pick off karena mereka bermain secara barengan, mereka regroup terus. Terutama karena di situ pun ada Moreno dengan adanya altar yang di sana. Iya, masalahnya dengan membawa X-Borg ya ini Chorizo bisa ditinggal sih. Dia nggak perlu regroup juga sama player Indonesia lainnya yang 4-nya tinggal ngumpul di satu titik karena memang dengan Cold Altar mereka bakal punya chance yang lebih besar ya untuk menangkan team fight yang dibuka oleh United States. Dan Holy Crystal dipegang oleh Moreno, damage output dari magical damage-nya ini semakin besar lagi pasti ke arah player-player dari United States, terutama karena mereka kondisinya under dan sekarang dikurung di dalam area base-nya saja. Yep, dan ternyata Cold Altar mau udah ganti nama sekarang ya, jadi Netherrealm ya. Dan sekarang Lord bakal coba untuk dikawal juga walaupun emang udah sedikit dihambat perjalanannya. Dibuka barrier tapi itu nggak ngebuat dari Lordnya pun berhenti dikawal oleh pemain-pemain dari Indonesia yang udah langsung mendorong ke arah 3 base turret yang dimiliki oleh US. Oke, bahkan kali ini Super Ken mencari momentum positioning yang bagus oleh Second karena memang dia berada di luar dari area base. Susah buat ditangkap dengan adequate shadow yang bisa dikeluarkan oleh best player one suatu saat. Bahkan untuk kali ini follow up kembali ke Warrior meskipun conceal play ke arah bawah. Lincoln di Judgment Fin dan bahkan bisa mempick off seorang Yip, gak bisa lagi untuk diselamatkan. Bahkan sosok high ground defense power yang dimiliki sama United States ini gak bisa untuk mempertahankan dirinya. Dan kali ini coba untuk melakukan one-shot push dengan Last Insanity yang dibuka oleh Chorizo dalam peringatan Netherrealm. Bahkan kali ini Void Chicken coba untuk mengacak-ngacak beberapa oleh dari Indonesia, tapi saat disayangkan Void Chicken, nowhere to run, double kill di-secure oleh Super Second dan bahkan base coba untuk didapatkan oleh Indonesia. Masih belum ada Super Weapon yang masuk, tapi seorang diri Iso gak bisa melakukan apapun dan Indonesia mendapatkan game yang pertama. Wow, game yang begitu cepat.